Siapkan air kelapa yang tidak terlalu tua. Air kelapa mengandung gula alami dan nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri untuk fermentasi. Saring air kelapa untuk memastikan tidak ada kotoran yang masuk ke dalam pembuatan nata de coco. Tambahkan 100 gram gula atau 9 sendok makan gula ke dalam air kelapa sebagai sumber nutrisi bagi bakteri yang akan melakukan fermentasi. Fermentasi sendiri adalah proses biokimia yang melibatkan konversi zat organik oleh mikroorganisme, dalam hal ini bakteri. Pada pembuatan nata de coco, bakteri asam laktat akan melakukan fermentasi pada campuran air kelapa dan gula untuk menghasilkan nata de coco. Panaskan air kelapa dan gula secara perlahan hingga gula larut dan tidak perlu sampai mendidih. Saat gula larut dalam air kelapa, molekul sukrosa terurai menjadi glukosa dan fruktosa melalui reaksi hidrolisis. Selama fermentasi, bakteri akan memproses glukosa dan fruktosa menjadi asam laktat. Asam laktat ini berfungsi sebagai koagulan yang membantu membentuk tekstur nata de coco. Tunggulah sampai campuran air kelapa dan gulanya dingin. Tambahkan 100 gram zat atau zinc asetat yang digunakan sebagai koagulan untuk membantu pembentukan tekstur nata de coco. Tambahkan 2 sendok makan cuka, bisa menggunakan cuka sari, apel, atau cuka putih ke dalam campuran air kelapa dan gula yang telah dicetak. Aduk hingga merata. Biarkan campuran air kelapa dan gula mendingin sampai suhu ruangan. Tuangkan ke dalam cetakan. Tambahkan 100 ml starter atau bakteri asam laktat ke dalam campuran dan aduk hingga merata. Bakteri asam laktat akan melakukan fermentasi pada campuran dan membentuk nata de coco. Starter yang digunakan dalam pembuatan nata de coco adalah bakteri asam laktat. Dalam hal ini, kami menggunakan Acetobacter pseudomonas. Bakteri asam laktat akan melakukan fermentasi pada campuran air kelapa dan gula sehingga menghasilkan asam laktat, etanol, dan senyawa lainnya yang memberikan aroma dan rasa khas pada nata de coco. Setelah campuran telah diratakan, tutup dengan kain bersih atau koran. Kami menggunakan koran. Lalu letakkan di tempat datar yang tidak diganggu. Periksa perkembangan nata de coco setiap hari. Setelah hari kedua, nata de coco mulai terbentuk tetapi masih tipis. Jika nata de coco pecah, artinya proses pembuatan tidak berhasil. Jika nata de coco keras, itu artinya sudah matang dan siap diambil. Fermentasi nata de coco membutuhkan waktu 10-14 hari. Nata de coco yang sudah jadi harus dibilas dan dibersihkan. Nata de coco bisa disajikan dengan dipotong-potong sesuai keinginan. Rebus nata de coco. Tutup aja buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pinam. Cepat. Aduk dulu. Nah, guys, kita cobain natanya, guys. Di sini enak banget, guys, natanya, guys. Natanya diangkat. Wow. Terus itu. Apa rasanya di itu? Enak sekali, guys.
Wow. Ya, sambil kita minum nata kita juga ada titipan. Makan itu kayak gini guys. Aduh. Dadah.